buat coba strategi buat ningkatin followers di Instagram. Dan hasilnya cukup memuaskan sih. Oh, alhamdulillah. Happy to hear that. Terus? Terus itu aja sih. Oke. Thank you. Kalau dari aku, ini masih belum berita bagus sih, masih potensial berita bagus. Ada kemungkinan kita bisa dapat credits dari AWS dengan jumlah yang cukup lumayan untuk jangka waktu yang lumayan juga. Nah, kalau misalnya itu berhasil, maka itu akan sangat mengurangi beban operasional IT ya. Gitu. Tapi belum tahu gimana hasilnya ya. Dalam seminggu ke depan itu insya Allah akan tahu. Tapi aku sih berharap itu deal. Oke. That's it. Terima kasih. Nah, baru kalau udah maka yang kedua itu scorecard review. Silahkan. Ini dia, kita ada di sini ya harusnya ya. Iya, sekarang tanggal 30 berarti harusnya angkanya di yang tanggal 27. Oke. Untuk yang ini coba kita Oh iya ya Allah, aku lupa harusnya udah diisi ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin terbiasa kan, tapi nanti dibiasakan. Iya ya. Jadi idealnya sih itu 24 jam sebelum meeting. Jadi kalau meetingnya sekarang, berarti kemarin malam itu diisi dulu. Terus kalau ada isu, nah isunya dimasukin ke boardnya. Jadi pas di sini itu basically tinggal memaparkan Oke, yang gitu sudah kan ya. ada. Gitu. Iya benar-benar. Cuman kalau pas Notion-nya lagi mati ya susah juga sih. Tapi ya alhamdulillah ini Google Doc-nya masih kebuka kan. Sebenarnya yang paling penting banget itu scoreboard sama issue sih. Kalau di meeting itu. Basically just that. Oke. 8, 9, 5, 7. Aku sambil ngisi sekarang ya. Iya, nggak Maaf apa-apa. banget nih. Tapi kalau scoreboardnya angkanya baik-baik aja sih, basically meeting itu bisa singkat banget ya. Jadi maksudnya singkat dari sisi masalah dan bisa lebih banyak dari sisi next step gitu ya. Untuk ini berarti sampai hari ini kan ya? Ya, per hari ini. Oh ya, ini juga nanti Oke. yang aku mau bahas di isu itu perubahan scorecard untuk follower ya. Nanti akan aku masukin. Mungkin aku catatnya di aku ingat-ingat aja. mau nyatet di Notion-nya lagi mati. Salah aja malah. Oh, aku catat di sebelah kanannya aja lah. Sementara Google Doc-nya sebagai tempat issues atau perubahan scorecard ya. Jadi pas new ya. Kemudian apa cara meningkatkannya? Oke, aku tulis di situ aja deh. Ini tuh saya ingatku yang dulu apa aja. Oke. Udah. Jadi Oke. ini termasuk ini dia harus jelas-jelasin satu-satu nggak sih? Enggak juga sih. Jadi kalau sebenarnya Ah, kalau perkara review itu cuman ini segini, lebih ke angkanya segini sesuai atau nggak sesuai gitu doang. Nanti kalau ada isu baru kita bahas di bagian Oke. issues. Oke. Jadi untuk balas flashback itu Hmm. aku di 16 jam Oke. rata-ratanya Hmm. untuk buat 7 konsep dan desain sosial media untuk Miluf. Hmm.
app itu ada 9. Wah, lagi semangat nih. Per hari ini sih. Oh ya, Terus karena ada tambahan kemarin oke. ucapan Ramadan gitu kan. Buat Hmm, 2 konsep dan desain sosial media untuk Lovia ada 4. oke, thank you. Postingan feeds-nya Hmm, Miluf app itu ada 9. Sama kan ya, postingan hmm, 2 feeds. hmm, Harusnya kan dua feeds di sosial oke. media Lovia, ini ada 4. Hmm, hmm, Terus followers IG Miluf app naik hmm. jadi 8.957 Wis, per hampir hari 100 ini. ya naiknya ya dalam seminggu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Terus untuk followers IG Lovia naik Wis, jadi 150.000 200. dah. Oke. Ini kayaknya ini ya, banyak follow ya. Ini pakai strategi sih. Oke, gimana Strategi. ya? Oh, nanti strateginya dibahas nanti. Oke, ini masih Ya, scorecard oke. dulu. Oke, scorecard udah. Ada lagi? Udah sih ini. Oke, thank you. Nah, ini harusnya yang setelahnya itu adalah rock review, cuman rock review-nya juga belum ada, ini belum menentukan rock kan. Jadi setelah itu berarti to do list. Saya ingatku to do list. Minggu lalu itu to do list-nya ada apa sih? Yang keinget sih strategi meningkatkan aja ya. Itu Ya. gimana? Ya udah tinggal dibilang aja to do list-nya yang untuk ini udah, yang ini belum, misalnya kayak gitu. Dibahasnya masih nanti. Silakan. Untuk yang strateginya udah Oke. dilakukan dan udah Hmm. diteliti beberapa Hmm. strategi yang Hmm. yang didapatkan gitu. Oke. Ada lagi to do yang dilakukan? Udah. Udah sih itu. Oke. Oh iya, kalau nggak salah itu ada satu to do lagi. Itu issues itu ini ya. eh Mumpung inget ya. IFTTT ya untuk post otomatis ya. Nanti Oh, paling aku share aja sendiri akunnya biar kamu bisa enable sendiri. Gitu. Belum nomor 3-nya. Udah masukin kok. Oke, aku tambahin di issues biar nggak lupa dulu. Untuk cross post maksudnya ya, untuk cross post kan. Jadi post di Instagram tapi nanti otomatis masuk ke Twitter atau Facebook gitu kan. oh ya. Oke, itu berarti ini butuh handy juga nih berarti. Oke. Udah, berarti sekarang habis itu kita langsung masuk ke issues. Issuesnya yang mau dibahas apa aja nih di issues? Yang mau dibahas. Ini isu baru kan ya yang bad news itu atau bukan? Issues itu bisa issues yang kemarin, bisa juga yang baru, gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh yang jelas strategi meningkatkan itu satu. Hmm? Terus waktu itu kan juga ada issues, ada customer yang apa sih? Customer yang kecewa lah, customer yang pengen keluar atau kayak gimana. Nah itu juga bisa termasuk issues dan bisa dibahas juga bisa enggak gitu. Jadi basically issues itu coba daftar. Terus pada saat kita ngebahasnya nggak harus sesuai dengan urutan masuknya. Jadi nggak sesuai urutan antrian, tapi kita tentuin sendiri. Kamu tentuin sendiri maksudku. Kamu yang nentuin karena kamu ketua meetingnya, isu mana nih yang mau dibahas. Waktu itu apa sih? Customer, ini mungkin belum customer ya, Sama masih user strategi ya. ya? Banyak user ingin tutup akun ya. User ingin tutup akun. Keluar. Tutup Terus akun. apalagi saat itu banyak user yang apa waktu itu? Masih ingat nggak? Saya Tutup lupa. akun. Tutup Ya, akun aja sih yang aku ingat. oh ya udah. Yang jelas waktu itu ada di Notion. Sekarang Notionnya entah kenapa. Ya udah. Nah dari 4 issues ada lagi nggak yang mau ditambahin? Hmm, enggak deh. Oke. Belum. Ya udah. Nah yang mau dibahas pertama dulu yang mana nih? Yang ini deh, yang banyak user ingin tutup Oh, akun. banyak user duluan. Oke, silahkan. Hmm,
Jadi kalau banyak user yang tutup akun, aku bingung kadangan perlu kita tanyain nggak sih alasan dia tutup akun gitu. Perlu ada SOP nggak sih untuk keluar dari dari komunitas ini gitu. Oke. Perlu tanyain. Oke. Terus lagi. Ini jadi di ini masih jadi IDS itu identify dulu, D itu baru discuss, nanti solve adalah solve. Jadi kalau di identify itu kayak tadi perlu ada SOP nggak, perlu ditanyain nggak, atau apa nggak. Nah itu di list aja dulu. Nanti baru di bagian discuss-nya baru nih kita berdebat. Oke, perlu atau oke nggak perlu. Kalau perlu gimana, kalau nggak perlu gimana. Nah kayak gitu. Jadi dari sisi identify silakan ada lagi nggak atau cuman itu aja? Masih itu aja sih. Oke, berarti kita bisa, berarti isinya cuman itu aja ya. Jadi masalahnya dalam banyak user yang itu kapun, habis itu solusi yang ingin diinginkan adalah ya udah kalau ada user yang tetap akun, SOP-nya gimana gitu ya. Iya. Oke, nah mulai dari kamu dulu aja yang lebih paham dengan isunya. Kalau menurut kamu baiknya gimana nih? Atau kamu punya usulan apa? Untuk kalau menurut aku sih mungkin agak apa ya, itu keinginan usernya gitu. Tapi kita biar biar agak peduli gitu, peduli atau gimana ya ngomongnya. Jadi kita tanyain aja dulu kenapa, apa alasannya tutup akun gitu. Oke. Jadi tanyakan dulu kenapa alasannya Oke. dan setelah itu ya udah kita cukup tahu dan kalau memang dia menginginkan itu ya udah ditutup akunnya gitu. Oke. I see. Kita tanyain alasannya kalau memang dia oke. Jadi oke, aku setuju dengan ya tetap ditutup ya. Oke. Jadi aku setuju. Jadi mungkin salah satu alternatif solusi adalah apa nih pertanyaannya? Pas tutup akun ya. Nah, ini bukan apa nih lagi ya. Udah langsung pertanyaan. Terus yang kedua itu disimpannya di oke. Jadi biar kita bisa punya ini ya. Alright. Lalu ini tetap akun. Oh ya, terus yang ketiga ini gimana biar membuka potensial otomatisasi ya di masa mendatang ya. Alright. Oke. Oh iya, mungkin kayaknya pakai Camunda aja. Oke. Boleh. Somewhere ya. Atau mungkin Strapi kali ya. Bisa langsung ke kedua studio. Oke. Nah, mungkin aku punya jawaban untuk yang simpannya di mana gitu ya. Kalau yang pertanyaannya apa mungkin Kak Devi yang lebih tahu. Nah, kalau simpan pertanyaannya di mana, ini kan aku sedang menyiapkan infrastruktur. Sudah sih, infrastrukturnya sudah sedang berjalan gitu ya. Jadi kalau dilihat pas Kak Ica atau kamu posting di Miluf app ya, blog itu kan dia ada bot yang akan otomatis ngirimin berita gitu ya, ngirimin berita atau update. Terus yang harusnya marketing setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ada bot marketing yang ngirimin. Karena kemarin ada perubahan, dia masih belum jalan dulu, tapi itu harusnya masih bisa jalan lagi dengan sedikit perubahan. Nah, secara IT-nya itu juga yang aku pikirkan gitu ya. Jadi itu akan ada UI yang bisa masuk. Maksudnya Kak Devi bisa masuk, login, habis itu bisa masukin
username atau email yang lagi keluar gitu ya. Habis itu bisa masukin alasan dia keluarnya kenapa. Kayak gitu sih paling. Dan itu nanti akan dicatat di database dan ya rencana aku sih database-nya ini nanti bisa di-query lewat Google Data Studio. Setuju nggak? Wow. Kalau di Google Studio kan berarti kita bisa melakukan di-query kan, di grafik misalnya. Oke, dalam sebulan terakhir atau 3 bulan terakhir, yang keluar gara-gara ini berapa orang, ini berapa orang. Nanti kan bisa di-chart nih. Asalkan udah masuk dulu ke database kan, dan bisa di-query dari Google Data Studio. Kebayangnya sih gitu. Jadi pakai Camunda BPMN. Itu, oh iya. Nah itu nanti kita bisa lakukan. Mungkin bagusnya kalau kita bisa ada sesi yang kamu punya waktu, mungkin akan butuh waktu sekitar 1 jaman, gitu ya. Aku nggak tahu kalau mau malam ini juga bisa, kalau mau di waktu lain juga no problem. Untuk sekalian biar kan Kak Devi kan bisnis analis juga kan, dan biar pengen tahu nggak nih tentang BPMN, gimana cara kerjanya dari awal bikin sampai dia beneran terjadi gitu loh. Otomatis gitu ya? Iya, otomatis. Jadi form yang sama, ini kan user masih belum bisa keluar sendiri, basically harus dibantu. Ya. Nah, tapi kalau sebagian flow-nya itu sudah kita otomatiskan, maksudnya dari kan sebenarnya bisa aja kita pakai Google Form kan untuk masukin, itu kan paling simpel kan ya. Iya. Ya nggak? Google Form, dan toh di Google Form juga bisa muncul itu. Tapi kan bedanya kalau di Google Form kan itu berarti datanya data di Google Form yang tidak terintegrasi dengan sistem. Nah, sedangkan kalau pakai Camunda, menurutku tingkat kesulitannya nggak jauh beda, nanti bisa dibuktikan sendiri, tapi bedanya adalah itu terintegrasi dengan sistem. Kalau di Google Form, oke, di situ ada chart-nya, tapi kan itu chart punya Google Form, yang kita nggak bisa fleksibel ngatur ini berapa seminggu terakhir, sebulan terakhir, atau 3 bulan terakhir, dan nggak bisa diintegrasikan ke laporan marketing bulanan. Jadi aku bayanginnya akan berguna kalau itu juga bisa pakai Google Data Studio, sehingga selain di Google Data Studio ada webnya berapa user yang segala macam, dan di situ juga ada nih jumlah user yang keluar dan alasannya kenapa. Bayanganku. Iya. Oke. Nah, jadi kenapa itu aku pengen tahu alasan mereka itu biar kita bisa analisis juga apa kekurangannya gitu. Ya, setuju. Entah itu dari sistemnya atau dari pelayanannya atau dari UI-nya yang kurang friendly atau apa gitu kan. Oke. Gitu. Jadi akan tumbuh masalah-masalah yang nantinya bisa kita cari solusinya agar mereka nggak keluar lagi, nggak keluar gitu. Oke, aku sangat setuju. Oke, so thank you very much with that. Aku sangat setuju. Nah, sekarang berarti ini kan berarti sudah ada solusinya untuk mekanisme menyimpan jawabannya. Nah, pertanyaan yang harus diselesaikan, yang juga harus ada solusinya juga adalah pertanyaannya apa aja nih? Oke, silakan, atau kamu yang nulis juga bisa. Yang poin nomor 1 ya. Poin nomor 1, bentar, yang nomor 2 aku hilangin aja. Nah, biar kamu bisa ngedit yang nomor 1 doang. Nanti ini perlu. Oke. Yang nomor 1 aja bisa diedit kira-kira di kanannya atau di bawahnya, terserah sih. Nanti kan di copy ke Notion. Kayaknya mungkin perlu ada ini ya, kategori kali ya, kategori perginya gitu ya. Jadi selain deskripsi, kan kalau dibikin chart gitu kan nggak mungkin esai semua kan, pasti ada yang tipe-tipe kategori. Pilihan silakan. Gitu kali ya? Iya. Oke, silakan dulu. Coba. Jadi pilihannya gimana ya? Minimal yang kebayang sekarang dulu sih. Nanti pas implementasi juga bisa diganti-ganti kalau misalnya, ternyata ada kategori yang ketinggalan atau apa, itu bisa. Ini aku mention namanya siapa? Nggak perlu sih, ya. Nah, berarti ada form dulu, minimal ini ya, kalau nggak email,
username-nya dia. Berarti pertanyaan pertama pasti itu. Aduh, Karena kita harus mencatat dulu nama. Kalau nama ini aku, mungkin nggak kali ya. tapi ini Harus nggak bisa enter ya? bisa, tapi nantinya jadinya di bawahnya. Beda sel jadinya. Nggak apa-apa sih. Iya. Pakai Alt bisa Kok sih. Alt Enter bisa. Alt Enter bisa. Alt Enter oh ini ya? atau Oke. coba Alt Enter bisa Berarti nggak? pertamanya emailnya apa gitu kan? Ya, terus Slack ya. Apa username ya? Username. Username-nya apa? Ya, jadi salah satu dari itu diisi udah bisa. Kalau nggak kan Mm-mm. jadinya sistem nggak tahu nanti dia user yang mana. Alasan Kak keluar kenapa? Terus jawabannya A, Ya, sudah menemukan pasangan. Alt B, sudah tidak dipakai lagi akunnya. C, sistem kurang apa ya? Sistem kurang friendly kalau bahasa apa yang bisa dimengerti gitu ya. Tidak suka dengan cara kerja sistem. Tidak suka dengan websitenya gitu kan. Website. Mungkin itu aja dulu kali ya. Oh, yang tadi tidak percaya Waduh. dengan biro jodoh online atau sosial media. Ya. Oh, Lalu satu lagi ya, ini penipuan. Ini penipuan. ini penipuan. Nggak tahu apa. Keterangan. Hmm. Jabarkan alasan gitu ya kali ya? Ya. Atau langsung keterangan. Ya bisa. Walaupun nanti akan jadinya English ya. Jadinya English. Ya mungkin description gitu ya. Description. Jadi kan nanti kan Deskripsi. itu perlu jadi field di database kan. Jadi paling fieldnya di database yang pertanyaan itu berarti reason. Terus yang ini jadinya description. Mungkin itu ada aja cukup. Oh iya, terus rating. Rating itu 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 enaknya? Sampai 5 1 kali. sampai 5. Berikan Budget lain-lain juga penilaian. biasanya. Tapi kalau NPS Untuk tuh ada 1 sampai 10 loh. 1 sampai 10 aja deh. Soalnya kalau yang aku lihat dari itu tuh, kalau NPS tuh dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 aja lah, biar orang bisa ingat. Dan itu tuh harusnya dikasih ini ya. Kasih keterangan satu itu apa. Tapi ya minimal ini dulu lah. Nah, yang untuk oh iya ya. NPS Customer Satisfaction Index. 1 sampai 10. Dengan apa? 1 yang paling buruk dan 10 yang paling paling baik. Buruk sama baik kali ya? Apa sih? Ya, jadi kalau apa namanya? Kalau di orang-orang manajemen ya, itu pertanyaannya yang paling penting itu nih. Seberapa Anda akan merekomendasikan ini kepada orang lain? Jadi katanya itu pertanyaan nomor 1 itu. Kalau kita cuma bisa nanya satu pertanyaan ya, seberapa Anda merekomendasikan layanan ini ke orang lain. Gitu. Jadi itu namanya NPS, Net Promoter Score ya. Jadi merekomendasikan
Website kami. Tapi itu 1-10? 1-10. Kalau orang bilang gitu ya. Iya. Jadi ini nih, kalau ini bisa kamu buka nih. Tuh aku kirim linknya, coba aja kamu buka deh. Itu bahkan ada apa ya? Cuman seperti gitu doang aja orang bisa bikin buku tebel tau. Cuman gara-gara satu pertanyaan gitu doang. Dan orang bisa bikin layanan berbayar cuman untuk nge-tracking berapa orang. Nah, di bawahnya ada template-nya. Pertanyaannya simple. How likely are you to recommend us on a scale from 1 to 10? Nah, itu. Oh, 0 sampai 10 ya. 1 sampai 10 atau 0 sampai 10 sih? Nah, tergantung variannya ya. Mungkin kalau ada yang mau, sebenarnya sih kalau mau ngasih 0 pun juga nggak apa-apa. Tapi pilihan dia ya. Ya 1 sampai 10 bisa lah. Biar simple. Atau kalau dia ngasih 1 ya udah jelas lah. Berarti emang sangat-sangat nggak puas gitu ya. Oke. Apa sih Milov ya? Ya, sekarang namanya masih Satukan Cinta sih emang. Jadi emang bener. Oke. Ada lagi pertanyaannya atau udah cukup? Kayaknya udah cukup deh. Nah, ini nanti kan nanti kalau pertanyaannya banyak-banyak semakin membuat dia ya. makin orang. Ya, dan kalau kamu nanyainnya lewat chat kan juga jadi lama, cuma nanya ini doang. Tapi sebenarnya ini bisa bisa dikirim dalam sekali chat gitu ya. Maksudnya langsung aja pertanyaan pertama, 2, 3, 4, 5. Walaupun yang inputin tetap kamu. Jadi dia jawabnya juga cuma sekali. Oke. Thank you. I really like it. Ini kan nantinya jadinya skor merekomendasikan itu bisa dimasukin statistik juga kan berarti kan. Jadi kita bukan cuma dapat berapa jumlah orang yang keluar dan alasannya kenapa, tapi dari mereka yang keluar itu ngasih nilai berapa. Mungkin itu akan menyakitkan ya, karena yang jelas yang ngasih nilai adalah orang yang keluar. Beda kalau yang ngasih nilai semuanya gitu ya, termasuk yang nggak keluar. Tapi kalau namanya orang keluar, ya sama aja kayak mahasiswa di DO sudah tanyain seberapa kamu merekomendasikan kampus ini gitu ya. Udah tahu di DO masih tetap ditanyain. Tapi setidaknya kita tahu alasan dia gitu. Jadi bisa memperbaikin dari dia yang memang nggak puas gitu kan. Betul. Aku sangat-sangat setuju. Oke, nah untuk ini ada sudah puaskah dengan solusinya? Jadi nanti kita akan melakukan ini atau belum puas? Kita bisa dicoba dulu sih. Mungkin nanti ada strategi yang lain. Oke, sip. Berarti solusinya ini berarti nanti masuk ke to do. Berarti coba bikin to do nggak tahu di kanannya atau di bawahnya. Jadi kalau Notion-nya udah nyala, ntar tinggal di copy. Capek juga nih mah. Notion kemana kamu Notion? Kesel aja gue. Jadi tadi sore sih Notion-nya bermasalah. Oke, ya, to do. Tapi ini berarti yang nomor 2-nya dipindah ke atas dulu. To do-nya itu harusnya beda bagian gitu ya. Nah, yang nomor 2-nya dipindah ke atas. Terus habis itu baru bikin bagian to do. To do adalah satu bikin itu ya. Bikin sistem pertanyaan. Jadi to do untuk minggu depan maksudnya. Idealnya sih minggu depan udah kelar ya. Kalau iOS-nya jalan. Oke. Jadi kita praktekkan kamu ndak. Alright. Berarti udah done isu ini untuk banyak user ingin tutup akun? Iya. Oke, sip. Thank you. iOS-nya lumayan jalan, alhamdulillah. Nah, berarti kita balik lagi ke issues list. Dari issues list yang mana nih yang mau dibahas selanjutnya? Issues list tuh kita
nyari ininya juga kan solusinya. Kalau umpamanya pengen cerita aja tentang strategi meningkatkan itu, nggak perlu di sini kan berarti ya? Sebenarnya Nggak perlu kalau juga. jadi kalau di issues itu ada list, ada juga pas pembahasan. Jadi kalau misalnya kita Oh. lagi ngomongin to do, ceritanya nih kan meetingnya mulai dari Segyu, habis itu to do list, habis itu dia bilang oke, dalam seminggu terakhir aku sudah buat sekian konsep, aku sudah ini, terus ada berapa orang yang keluar atau apa. Nah, dari situ kan berarti angkanya sesuai atau enggak gitu kan. Angkanya sesuai target atau enggak sesuai target. Nah, kalau misalnya angkanya nggak sesuai target, nah berarti tinggal bilang, oke, ini contoh misalnya balas Freshdesk harusnya 24 jam nih, tapi ternyata sekarang 40 jam. Masalahnya adalah karena Freshdesk-nya sering down. Nah, itu langsung masuk di issues. Freshdesk sering down. Nah, nanti pada saat di bagian issues, kayak tadi, kita ngebahas, oke, kita punya issues nih ada, kalau tadi kita punya 4 ya, mana yang mau dibahas? Nah, kamu kan walaupun yang nomor 1 adalah strategi meningkatkan, tapi ternyata yang kamu bahas duluan adalah banyak user yang ditutup pun. Ya udah, itu yang paling prioritas dibahas. Habis itu kalau itu udah selesai, cara menyelesaikannya IDS. IDS identify, discuss, solve. Jadi identify banyak yang ingin tutup akun itu sebenarnya apa nih action kita apa nih? Identify yang mau dilakukan apa? Oke, kita kalau kamu bilang, oke, usul saya adalah untuk menyelesaikan isu banyak user yang tutup account itu, maka kita perlu punya SOP. Oh, ya udah, SOP-nya itu berarti kan identify. Banyak user yang tutup akun, kita identify menjadi kita butuh SOP. Oke, berarti kita discuss. Karena SOP-nya belum ada, kita discuss nih, kita berdebat. SOP-nya gimana? Kamu ngasih list pertanyaan, aku juga ngasih list pertanyaan dan masukan. Terus kalau yang secara teknis, aku juga ngusulin kan, secara teknis bisa pakai Google Form, bisa pakai cuma ditanya doang tapi dicatat di buku tulis gitu kan. Nah, aku ngusulinnya kita pakai Camunda aja, kita save ke MySQL, nanti di Google Data Studio itu bisa di-query, masuk juga di chart bulanan. Itu menurutku enak gitu ya. Nanti kalau kita punya botnya juga bisa ngirim secara periodik, entah seminggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali laporan marketing termasuk orang-orang yang pada keluar itu, nanti biar botnya yang ngirim. Jadi, nah, itu kan berarti sudah solve. Jadi yang dimaksud solve itu bukan berarti bahwa pada saat meeting ini udah jadi, kan sistemnya belum jadi. Tapi yang dimaksud solve adalah kita udah punya detailnya. Solusi Nah, gitu. betul, kita udah punya action plan bahwa oke, agree ya, nanti pertanyaannya bakal ini, nanti sistemnya kayak gini, sehingga kita seminggu ke depan itu tugasnya adalah mengimplementasikan, bukan berdebat. Ini sistemnya jangan kayak gini, harusnya sistemnya gitu kan enggak. Kita udah agree, kita udah setuju, oke sistemnya kayak gini. Nah, tinggal dalam seminggu ke depan, ini si Hendy atau si Devi berhasil nggak melakukannya, atau jangan-jangan muncul isu lagi. Ternyata Hendy bilang, wah aku sibuk nih banyak ini. Wah ternyata sistemnya ngebug, ini MySQL-nya down atau apa. Nah, itu kan beda lagi. Tapi setidaknya untuk kasus ini kita udah punya solusinya. Sampai ada. Nah, jadi jawaban pertanyaanmu, kalau aja kau pengen dibahas yang strategi meningkatkan. Sebenarnya ini udah dan juga sih pengennya sharing aja gitu. Oh iya, Jadi kalau udah down nggak bukan apa-apa, sesuatu itu yang di sharing. Silakan di sharing. Jadi ada beberapa strategi yang aku baca kemarin di beberapa artikel dan itu itu bekerja gitu. Itu bisa meningkatkan emang strategi itu bisa meningkatkan terbukti gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara strategi follow unfollow yang tadi katanya apa yang dibilang, wah banyak nge-follow ya. Iya memang, memang aku banyak nge-follow untuk mendapatkan fallback sebenarnya awalnya gitu kan. Tapi pada akhirnya aku melakukan unfollow gitu. Untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ada akun buat biro jodoh sebenarnya kayak gitu. Buat mengenalan itu gitu. Biar mereka lebih aware juga kita mengenalkannya lewat situ gitu. Oke, that's very nice. Terus.
Terus selain itu kan strategi pertama aku gunain. Terus aku juga ikut apa sih namanya like gitu, like postingan yang berhubungan dengan biro jodoh gitu. Like atau komen postingan yang berhubungan dengan itu gitu sih. Oke. Sip. Follow terus habis itu like biro jodoh posts. Oke. Terus lagi? Terus juga materinya konsep apa sih namanya? Kontennya juga lebih ke karena target kita di awal wanita, dan karena di sistem kita sekarang tuh wanita tuh lebih sedikit gitu porsinya daripada pria yang mengikuti. Jadi kontennya aku khususkan, bukan khususkan juga ya, emang khususkan untuk yang wanita-wanita gitu kan, lebih mellow ya kan, wanita gitu. Terus abis itu dari sisi konten gitu sih. Oke. Very good. Ada lagi? Dan aku juga gunain hashtag itu juga meskipun sedikit berpengaruh tapi itu cukup membantu ya buat menunjang aja hashtag itu. Dan itu nice. bahwa wanita ini meningkat, followers wanita kita meningkat meskipun cuma 2% gitu. Setidaknya dalam beberapa hari dia meningkat gitu. Berarti itu berjalan. Nanti kita coba lagi untuk nyari yang efisien. Sebenarnya apa sih yang berpengaruh banget strategi yang lain? Mungkin kita akan nyari yang itu gitu. Cuma strategi yang digunain sekarang ya cukup bekerja gitu. Yeay, keren. Alright. Nah, pertanyaanku adalah itu effortnya worth it nggak? Maksudnya effortnya berat nggak untuk melakukan itu? Kan berarti kan pekerjaannya jadi lebih banyak daripada sekedar membuat habis itu publish udah gitu kan. Jadi bukan cuma publish tapi jadi harus follow, harus nge-like gitu kan. Nah, kalau bikin hashtag atau konsep konten ya itu udah termasuk kan. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu masih manageable atau itu menyenangkan atau nggak menyenangkan atau gimana? Kalau sampai saat ini aku masih menyenangkan sih, karena dia bekerja gitu. Bukan kalau kita follow tapi itu nggak bekerja, ya itu buang-buang waktu. Tapi nyatanya followers kita naik, jadi ada apa ya, ada terkesan gitu, wah bekerja gitu, jadinya seneng aja gitu. Jadi ya gitulah. Jadi masih senang-senang aja, kecuali itu nggak bekerja barulah itu kayak effortnya besar gitu. Jadi capeknya itu terbayarkan. Iya. Jadi ada. Ya. Istilahnya kayak apa namanya, lari atau renang tapi habis itu beneran bisa kurus gitu ya. Iya. Nah, jadi sudah lari atau berenang belum? Okay. Udah untuk satu atau ada lagi strategi meningkatkan? Baru itu aja sih yang dicoba, nanti kita coba lagi cari-cari yang lain. Oke, nah setelah itu apa yang mau dibahas di issues? Sebenarnya tinggal 2 dan 3. Ini yang kedua maksudnya gimana? Nah, jadi yang kedua itu aku mengusulkan scorecard-nya diubah, bukan lagi jumlah follower, tapi selisih follower minggu lalu dan minggu ini. Selisih follower minggu terakhir. Itu ada kok di ini apa namanya? Ada di Instagram di mana? Kayaknya di Metricool ada juga deh. Coba aja buka. Bisa nggak buka Metricool? Lagi bagus nggak jaringannya untuk Metricool? Kalau nggak salah ada kok. Jadi karena kalau total follower sampai saat ini itu kan, nah ini angkanya mana naik terus, bingung nanti kita nggak bisa ya. Jadi lebih ke, jadi karena yang diukur jadinya adalah kecepatan, bukan kita udah nyampe mana gitu ya, tapi lebih ke kecepatan. Mungkin kalau rock itu nanti jadinya, tapi ini menurutku lebih mudah sih, lebih jelas gitu ya. Karena sama kayak, kenapa? Dari Pak Hendi sendiri ada ini nggak? Ada masukan gitu buat tambah followers? Siapa tahu punya strategi gitu kan?
Tambah follower itu mungkin karena belum fokus dan nah ini kan dari apa? Dari iOS itu punya prinsip. Prinsip iOS yang paling utama itu adalah less is more. Tahu nggak maksudnya? Apa Less tuh? less is more. Less is more itu semakin sedikit itu lebih bagus. Jadi sebenarnya yang dimaksud Ah, adalah fokus. Jadi yang dimaksud oh adalah gitu. fokus. Fokus dengan Nah, strategi yang kita pilih di awal gitu atau gimana? bisa, tapi maksudnya emang udah disepakatin. Jadi salah satu penerapannya adalah untuk tim leadership itu punya ROC. ROC itu adalah target kuantitatif dia untuk 3 bulan ke depan. Nah, berarti aku punya ROC sampai bulan Juni, gitu ya. Yang itu jumlahnya adalah antara 3 sampai 7 buah. Paling banyak itu 7 gitu ya. Dan itu pun kalau aku full time di bisnis ini. Jadi kalau misalnya nggak full time, itu harusnya itu nggak 7 itu terlalu banyak. Harusnya cuma 3 atau 4. Dan ternyata kalau buat tim member itu punya ROC itu idealnya itu cuma 1 atau 2 atau maksimal 3. Jadi selama 3 bulan itu dia cuma memang fokus itu aja. Jadi dan ini sudah dibuktikan dengan penelitian berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus perusahaan selama puluhan tahun gitu ya. Yang selalu terjadi adalah pada saat pertama kali mengadopsi EOS, itu mereka terlalu banyak nge-set target. Yang terjadi, Oh, targetnya pada nggak kecapai semua. Dan ini bukan ngomongin perusahaan startup, ini ngomongin perusahaan yang penghasilannya sudah belasan juta dolar. Gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, pada saat kan EOS punya konsultan ya, konsultan yang memang dibayar untuk itu, akhirnya bilang, ROC-nya dibatasin. Untuk leadership 3-7, sedangkan untuk tim member itu 1-3. Tapi 1-3 itu benar-benar dipilih dan dia komit banget. Jadi walaupun cuma satu, misalnya nih, pokoknya apapun yang terjadi, misalnya sosial media, pokoknya apa saja dalam 3 bulan ini follower harus 100.000. Khusus IG doang, nggak peduli YouTube, nggak peduli apa, misalnya gitu ya. Dan oh misalnya gitu. saya butuh resource, entah itu budget, entah dana atau apa segala macam, bisa nggak CEO atau CFO ngasih saya budget untuk mencapai itu dalam 3 bulan khusus ini doang. Jadi kalau memang dia ROC-nya memang udah itu, maka yang lain-lainnya itu prioritasnya adalah di bawah-bawah. Nah, jadi itu dari sisi dulu. Dan kalau kamu tadi nanyain, oke, apakah aku punya ide apa yang lain-lain? Mungkin iya, tapi kalau menurutku aku lebih cenderung untuk tidak ingin menjawab karena itu nanti akan melanggar prinsip iOS, dan yang kedua, aku pengen kamu fokus untuk sesuatu yang kamu memang itu prioritaskan, itu itu bagus dan kamu yakin, itu aja yang dikembangin gitu. Jadi daripada kayak melebar terus kayak pengen mencoba-coba eksperimen A, B, C, ya udah yang itu kayaknya memang yakin bagus diselesaikan aja dulu, minimal diselesaikan sampai akhir kuartal ya, sampai Juni. Dan kalaupun misalnya itu strateginya nanti pengen diubah atau apa, itu bisa didiskusikan pada saat akhir kuartal. Karena setiap kuartal itu akan ada quarterly meeting. Satu juga prinsip YOS itu adalah kalau kita sudah komit nih, gue punya ROC ini, dan kamu sudah jalanin selama 3 bulan, atau sedang berjalan 3 bulan, itu nggak boleh, oke ada ROC lagi nih, mau ditambahin, diselipin, itu nggak boleh. Kalau mau ada ROC lagi, nanti di kuartal selanjutnya. Karena pada saat quarterly meeting, itu berarti kan, misalnya nih, kita pengen ROC A, kita pengen ROC B, kita pengen ROC C. Misalnya, oke, kita mau naikin YouTube, kita mau naikin Instagram, kita mau naikin Facebook, kita mau naikin SEO, kita mau naikin apa. Oke, itu jadi ROC-nya ada berapa? Ada 10 pilihan ya. Habis itu ya udah, kita tentukan, oke, yuk kita prioritasin. Untuk 3 bulan ke depan, yang mana yang mau kamu genjot. Pilih aja satu dulu atau pilih 2. Mentok-mentok 3 gitu ya. Tapi nggak 4 atau 5 atau apalagi 10 gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalaupun milih satu itu benar-benar serius dan fokus di situ. Itu yang aku tangkap dari iOS. Dan ternyata berdasarkan kenyataan ya dari puluhan perusahaan, pada saat awal tuh digituin, itu manajemen itu merasa, kok gitu sih iOS gitu. Nanti ini nggak tercapai segala macam.
begitu mereka berusaha untuk menjalankan banyak rok dan ternyata fail, akhirnya mereka yaudah ikutin caranya si EOS gitu ya, dibatasin, less is more, roknya dipilih, jadi benar-benar berdebat. Jadi berdebat itu karena kan jadinya kan cuma dikit nih. Karena misalnya cuma dikit, cuma 1 atau 3, yang biasanya 10 udah masukin aja semua. Kan jadinya perdebatannya dipanjang nih. Kita paling penting ini. Ya orang lain bilang, paling penting ini dulu. Ya udah. Tapi pada saat, oh ya udah dah, itu aja deh yang paling penting gitu ya. Misalnya, oke, pokok IG aja dulu lah. Kalau kita cuma pilih 1, IG. Sepakat ya, IG doang ya. IG doang. Dan ternyata setelah 3 bulan, itu naiknya tinggi banget. Itu yang mereka kerjakan dan semua klien EOS akhirnya mereka puas dengan cara itu. Ternyata setelah itu mereka udah nggak perlu istilahnya nggak perlu diajarin lagi atau nggak perlu ini. Pada saat mereka udah tahu hasilnya, walaupun mereka melakukan seolah-olah kayak melakukan lebih sedikit, tapi mereka melakukan sedikit itu hasilnya lebih bagus dan lebih signifikan. Gitu ceritanya. Oke. Cerita panjang ya. sorry. But anyway, itu prinsip itu juga aku pengen, walaupun sekarang ini belum ada menentukan rok, tapi aku pengen kamu dalam minggu-minggu ke depan itu berusaha untuk memilih, kalau menurutku satu aja roknya yang menurut kamu satu yang paling penting untuk bisa dicapai per bulan Juni itu apa. Dan kalau kamu sudah menentukan itu, maka artinya yang lain-lainnya itu bisa dikurangin lah, bisa dikurangin effortnya. Gitu. Kalaupun mau 3 nggak apa-apa, tapi aku bilang nggak lebih dari 3. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak customer service, kalau misalnya itu wajib harus ada, ya udah, oke, satu roknya adalah menjaga customer service. Yang kedua, walaupun sosial media, berarti kalau menurutku sosial medianya harus dipilih gitu, yang dimana bisa fokus banget kayak gitu ceritanya. Habis ini ada ya growth-nya ya. Ini kan berarti ada last week, terus habis itu ada ini plus followers nih, plus followers. Mana tuh? Sebelah kiri. Nah, atasnya. Oh, ini. Nah, itu. Jadi menurutku angkanya itu aja. Bisa yang lain sih sebenarnya, tapi menurutku itu cukup baik ya, followers. Jadi gimana? Diganti yang di sebelah sana? Iya, kalau menurutku sih gitu. Jadi angkanya jadinya followers per week ya jadinya ya. Followers per week nanti. Jadinya bukan followers per week. Jadi sekarang angkanya 108. Di sini? Ya, itu jadinya 108. Followers per week ya. Ya, betul. Nah, sekarang kan jadinya gampang untuk ngelihat itu. Tapi Kenapa? itu enggak ini. Jadi data yang di situ beda sih sama data yang di Instagramnya. Ini berarti Kalau menurutku sih nggak terlalu masalah sih mau beda gitu. gimana. Jadi toh itu kayak oke, dia agak nge-lag dikit atau gimana, tapi selisih dikit. Ya kalau mau ngambil data dari Instagram juga problem. Bagi gue sih nggak ini kok nggak harus strict banget. Ntar dicek ini ya akurasi precision recall-nya berapa gitu kan angkanya. Nggak segitu juga sih. Yang penting ada. Nah, untuk yang minggu lalu juga bisa itu tanggalnya bisa diganti. Jadi bisa sekalian dibandingkan. Ini yang itu. Nah, itu kan ada tanggal apa? Nah, itu berarti 16 sampai 22 gitu ya. 16 sampai 22 itu yang berarti angka minggu lalu. Oke. Jadi ketahuan. Oke. Sama juga. Oh, -3 malah. Kok bisa? Itu belum mulai. Oh, aneh Kan sih. belum mulai. Oh iya, oke. Berarti Kan belum mulai strateginya. Tapi benar ya Wikipost ya. Oke, berarti mantep lah ya. Ini peningkatan luar biasa, ini dari minus jadi 100. Ini gimana sih?
Iya 108 doang. Kalau mau dikasih itu harus diformat pakai Ya udah, formatting. Tapi udah itu aja ya dulu deh. nggak perlu ini sudah apa. Nah, terus yang Lovia pun juga sama, berarti yang minggu ini sama minggu lalu. Pengen lihat yang ini deh, Cuman Facebooknya. nanti cuman kalau rock itu kan lebih ke target ya. Jadi yang jelas kalau misalnya ada beberapa kayak tadi scorecard, maksudnya kalau misalnya scorecardnya menurun dan scorecard tersebut eh, sebenarnya tidak terlalu prioritas bagi rocknya, maka yang dipentingkan adalah rocknya. Contoh misalnya gini deh, kamu lebih mentingin Miluf-nya yang naik atau Lovia-nya yang naik? Untuk saat ini sih Milf-nya. Miluf-nya. Nah, kalau misalnya ternyata scorecard-nya nggak tercapai, tapi habis itu kamu punya justifikasi. Justifikasinya adalah karena apa namanya, waktu saya nggak cukup kalau harus menghandle Miluf dan Lovia, maka Miluf-nya yang yang difokusin gitu ya. Dan memang terbukti gitu ya. Memang terbukti bahwa dengan fokus banget dengan si Miluf, maka dia naiknya lebih tinggi yang walaupun si Lovia-nya mungkin perkembangannya sedikit atau bahkan nggak ada atau bahkan minus, tapi kan kita memang udah sepakat dari awal bahwa rock-nya adalah rock Miluf dan customer service Miluf. Udah gitu doang. Kalau ada yang lain, itu sifatnya jadinya bonus gitu loh, Dev. Kebayang nggak? Sifatnya bonus. Kalau ada syukur, tapi kalau misalnya nggak ada, jangan sampai itu jadi beban. Karena baik lagi, kalau di IOS progres per kuartal itu yang dilihat adalah rocknya apa. Jadi bukan skor. Kalau scorecard kan sifatnya mingguan ya, sifatnya mingguan. Ya. Tapi scorecard yang mingguan itu kontribusinya terhadap rock yang kita tentukan per kuartal sampai bulan Juni itu seberapa. Gitu. Dan si iOS itu berkali-kali itu menegaskan bahwa kesalahan yang sangat besar adalah terlalu banyak target yang nggak realistis. Dan itu yang aku mau terapkan. Jadi mendingan targetnya sedikit tapi realistis dan apa ya, ngena gitu loh. Tercapai gitu ya. Nah, jadi ngena banget gitu daripada targetnya banyak tapi Targetnya banyak tapi enggak. perintil-perintil gitu kan. Jadi kalau misalnya apa namanya orang mau traveling gitu ya, daripada traveling tiap hari ke cuman ke bypass gitu ya, mendingan travelnya cuman sekali Oke. setahun tapi langsung ke Eropa gitu ya, dan itu langsung sebulan penuh gitu kan. Gitu. Jadi gitu sih. Itu yang aku tangkap dari situ. Targetnya sedikit tapi mantep. Sedikit tapi mantep. Lanjut ya. Setuju dulu nggak dengan itu? Itu aku juga dapatnya dari iOS sih soalnya. Iya. Karena yang ngomong itu bukan orang junior gitu. Yang ngomong gitu adalah yang memang sudah sangat berpengalaman untuk membantu sekian perusahaan dari sampai besar. Setuju. Karena kadang karena memang fokus orang biar dia fokus banget itu ya nggak bisa terpecah banyak banget gitu. Jadi tin ke satu dulu, kalaupun dia pengen ganti bidang nantinya umpamanya nggak cuma Miluf doang, ya itu nanti di next step-nya. Jadi fokusnya nanti di next step. Ya. Aku juga ngeliat ada beberapa kok, maksudnya kompetitor atau brand lain yang contohnya dia punya IG itu udah ratusan ribu follower, tapi YouTube nggak punya sama sekali. Menurutku itu nggak apa-apa juga, karena dia mantap banget di IG-nya. Atau sebaliknya. Ya pasti idealnya semuanya bagus gitu ya, tapi kalau misalnya disuruh milih daripada IG-nya 100 follower, YouTube 100, ini 100, ya mending kita punya satu tapi gede banget. Lanjut. Nanti sambil dipikirkan ya, kira-kira rocknya enaknya gimana. Satu itu sebenarnya juga budget ya. Kalau misalnya butuh budget apa kayak influencer atau apa itu yang butuh komitmen dari divisi lain atau dari chief marketing officer aku gitu ya. Nah itu kan berarti perlu diusulin butuh budget berapa untuk yang lain. Ini kan sebenarnya udah keluar budget ini.
untuk beli Metricool, beli apa yang lain kemarin. Lumayan juga itu. Aku Apa? pengen Nge-lag lihat lagi. ini. Tapi Iya, bermanfaat nggak Metricool ini so far? aku tadinya malah berharapnya lebih dari itu, yang Oh gitu. Instagram bisa ngepost sendiri, Tapi nggak mau, tapi nggak bisa. tapi ternyata nggak bisa dia. Bisa di Oke. media sosial lain kayak Facebook, Twitter, itu bisa gitu, Oke. LinkedIn. Tapi untuk Instagram malah yang aku tadinya kan pengen fokusnya ke Instagram, apa di sana porosnya gitu. Ternyata malah itu yang nggak bisa. Oke. Ya memang. Cuma buat nge-tracking ya lumayan sih ini. Hmm. Meskipun di Instagramnya langsung ada juga beberapa fungsi yang kayak gini. Ya. Oke. Baiklah. Masih belum mau loading ya. Di refresh juga nggak bisa. Wis. Lanjut deh. Oke. Nih, aku mau nunjukin bahwa si female-nya udah 26%, 20,51%. Oh, itu ada ini, Si ada perubahan dari minggu lalu. female. Coba ya kita lihat. Oh, sayangnya dia nggak bisa bandingin ya. Harusnya dia bisa bandingin itu. Iya. Ini. Oke. 26 juga. Ini udah loading belum sih? Masih sama ya? Udah ini nge-refresh. Atau datanya yang salah. Soalnya ada Benar kalau juga. aku lihat di analitik si apa Instagramnya dia ada perubahan Oh meskipun gitu. dikit lah 2%, 1% gitu. Oke. Sip, sip, sip. Ini berarti harusnya isu ya, harusnya dilaporin ya. Masukin lah ke isu ah. Masukin ke isu nomor 5 berarti ya. Metricool, gender, number, inaccurate for different date range. Oke, udah aku masukin ke isu. Jadi ntar kalau bisa dicek, aku bisa kirim ke komplain ke Metricool ya. Soalnya kita bayar nih, jadi kalau nggak sesuai angkanya juga nggak enak. Oke, lanjut. Any other question? Udah sih. Yang ini yang cross post. Oh, ini untuk Twitter ya yang waktu itu aku minta buat dimasukin juga. Yes, Oke. Nah ini aku lagi mau ubah. Oke. Kalian. Oke, ini aku invite kan sekalian deh, biar kamu bisa make sure it's working. Groups. Oke, edit setting. Oke, aliases ya. Tweet number.
Cinta.com. Oke. Udah ya, berarti tinggal FTTT. Nanti aku share itunya, linknya gitu ya, username sama passwordnya untuk FTTT. Nanti kamu bisa setting biar dia langsung otomatis dari Instagram ke yang lain-lain. Ya. Oke, berarti to do. Untuk dua itu ya, yang Lovia sama Lovia kan ada Twitternya juga ya? Oh ya, ada juga ya FTTT share. Nuluk sama Lovia. Oke. Biar aktif juga sih di media sosial lainnya gitu. Oke, sip. Nah, jadi setelah itu maka kita conclude. Di conclude kita merating dan next meetingnya. Pertama kita recap to do. Itu tadi kan kita recap to do, bikin sistem untuk pertanyaan. Nah ini aku usulkan itu kita lakukan bersama-sama gitu ya. Maksudnya kamu yang melakukan, aku memandu. Menurutku ini akan butuh waktu mungkin sekitar 1 jam karena masih belum terbiasa dengan kamu udah PPMN. Tapi setelah itu aku harapkan sih kamu bisa kebayang ini bisa memudahkan untuk bikin sistem apapun gitu ya. Kalau kamu butuh sesuatu yang itu kamu bisa ngisi form, terus habis itu dilempar kemana atau gimana ke sistem, masuk ke database atau apa, itu bisa. Nah, my question is, kamu mau kapan ini untuk yang bisnis pertanyaan, mau malam ini atau mau kapan yang lain? Gimana? Maaf, Nah, ini untuk yang untuk to do yang ini, untuk bikin sistem pertanyaan. Nah, ini akan aku usulin kita lakukan bersama-sama. Kira-kira kan butuh waktu 1 jam gitu ya. Kalau misalnya ternyata lebih ya udah berarti dilanjutin next time. Karena salah satu prinsip lagi dari iOS adalah harus on time. Kalau nggak on time berarti yang sisanya dipending minggu depannya. Nah, untuk bikin sistem ini berarti kita perlu Zoom meeting sambil kamu melakukan itu maunya kapan? Mau malam ini, mau habis ini, atau mau waktu lain? Kalau waktu lain berarti di schedule. Besok gimana? Oke, besok jam berapa dulu? Belum tahu, bentar aku cek dulu. Soalnya ada si apa? Jam 2. Ada ini juga ya. Jam berapa? Jam 2 siang. Jam 8, bisa nggak? Jam 8 malam. Besok Friday ya. Oke, besok jam 8 lagi. Oke, besok jam 8 bisa. Berarti kerjaan lain harus aku ganti jadi paginya. Oke, that's okay. Jam 8 ya. Oke, that's it. Besok itu Friday kan ya? Friday 1 Mei ya. 00 WIB. Iya. Lalu yang kedua tinggal handy share akun FTT Milk dan Novia Devi. Oke. The last one adalah rating. Oke. Silakan Devi kasih rating tentang meeting ini dari angka 1 sampai 10. Ini sama dengan itu ya. Net Promoter Score tapi buat meeting. Seberapa Anda akan merekomendasikan meeting ini ke orang lain? Aja lah. Yeay. Tadi kita start pukul 8:30 ya. Dan sekarang jam 21.40. Jadi bisa dibilang dari segi durasi on time ya. Walaupun dari segi startnya
tadi masih ada masalah teknis, startnya tidak agak molor dikit. Tapi karena durasinya udah pas, jadi this is good. Cuman kebetulan memang karena isunya memang nggak terlalu banyak ya. Ya mungkin seiring berjalannya waktu, kalau isunya udah 10, maka kalau di iOS, kalau waktunya habis nih, misalnya kita isunya 10 baru bahas 3, habis, ya udah, yang 7 harus nunggu minggu depan. Nggak boleh dibahas di meeting kali itu juga. Gitu. So, that's why I like this iOS, karena membuat kita bisa jadi lebih lebih jelas gitu. Yang mau dilakukan yang mana dulu, yang lainnya pikir carry gitu ya. Oke, silakan ditutup Kak Devi. Oke, mungkin itu meeting kita malam ini. Meeting kedua pakai sistem iOS cukup menyenangkan. Semoga next meeting bisa menyenangkan lagi dengan berita-berita yang positif pastinya. Dan yang sekarang jadiin to do bisa clear atau udah bisa berjalan di minggu besok. Oke. Oh iya, ini ada ketinggalan. Ini bikin agenda meeting next week ya. Oke. Ya. Oke, thank you Devi. Oke, thank you, Andi. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.